Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Manaqib Wali Khatum dan Karomahnya, Tabu Darat Bara by Kalsel. Muhammad Ramli bin Khatutut, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Khatum, memiliki keseharian yang diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau tidak bekerja, jika ada makanan maka beliau makan, dan jika tidak ada maka beliau pun akan berpuasa. Walaupun di dalam kehidupan sederhana, Wali Khatum tidak pernah meminta-minta kepada seseorang. Di dalam kehidupannya beliau jarang sekali keluar dari rumahnya atau tempat khalwatnya, sehingga sangat sedikit terekspos oleh masyarakat. Jika beliau melakukan perjalanan maka tak lupa untuk selalu membawa Al-Quran, dan selalu membacanya ketika singgah di suatu tempat singgahnya. Kisah Karomah Wali Khatum. Suatu hari ada beberapa orang tamu berkunjung ke rumah beliau. Kebetulan di pekarangan samping rumah Wali Khatum ada pohon durian yang sedang berbuah lebat. Setelah cukup lama berbincang di rumah, saat tamu tersebut mau pulang dan berada di pekarangan rumah, salah seorang tamu tersebut bertanya kepada Wali Khatum, "Adakah buah durian yang sudah matang?" Tanya tamu sambil melihat ke atas pohon durian. Wali Khatum tersenyum kemudian memandangi ke atas pohon durian tersebut dan memandangi buah durian satu persatu. Dan tiba-tiba jatuhlah satu biji buah durian yang kulitnya berwarna agak kekuningan. "Nah, ini yang matang," jawab Wali Khatum sambil tersenyum dan memberikan buah tersebut buat tamunya. Begitulah salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Wali Khatum atau Gusti Muhammad Ramli, rajin membaca Al-Quran, konon bisa ke Mekah dalam sekejap. Nama Wali Khatum sudah tidak asing lagi bagi warga Kalimantan, khususnya bagi warga Kalimantan Selatan. Ada yang unik dari Wali Khatum. Walaupun hidup apa adanya, Wali Khatum tidak pernah mengeluh sama sekali. Dia selalu bersyukur. Dia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Beliau juga suka menyendiri dan selalu menutup diri dari orang lain. Karena itulah masyarakat memanggilnya Wali Khatum. Khatum dalam bahasa Arab artinya sembunyi. Wali Khatum selalu membaca Al-Quran. Seakan Al-Quran tak terpisahkan dengan dirinya. Kecuali ke kamar mandi atau ke toilet. Bahkan saat bepergian pun selalu Al-Quran selalu dibawa. Beliau selalu menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena sering dibaca Al-Quran milik Wali Khatum tidak lagi persegi empat, melainkan berbentuk lonjong karena sisi-sisinya sudah rusak lantaran sering dibaca. Menurut penuturan Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan atau Guru Tuha, kawan dekat dari Tuan Guru Abdus Samad Kampung Melayu Sungai Bilu, Banjarmasin, sewaktu selama 7 tahun menuntut ilmu di Mekah. Bahwa Gusti Haji Hasan adalah kakak dari Gusti Anang Khatutut yang adalah ayah dari Muhammad Ramli, Wali Khatum. Dengan demikian, maka Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan adalah memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu sekali dengan Wali Khatum, atau Gusti Muhammad Ramli bin Gusti Anang Khatutut. Diriwayatkan pernah suatu hari serombongan orang bermobil, datang untuk mengundang dan menjemput Gusti Anang Khatutut, ayah Wali Khatum, namun beliau tidak mau naik mobil dan mempersilahkan tamu yang menjemputnya lebih dahulu pulang. Sedangkan beliau mengeluarkan sebuah sepeda butut, yang tempat duduknya hanya dililitkan kain supaya bisa duduk di atas sepeda butut tersebut. Namun alangkah terkejutnya rombongan yang ingin mengundang beliau, ternyata ayah Wali Khatum sudah tiba lebih dahulu, dan sedang menyandarkan sepeda bututnya di depan rumah yang ingin mengundang tersebut, padahal sewaktu berangkat tadi rombongan yang mengundang lebih dahulu, dan cepat karena menggunakan mobil. Selanjutnya diriwayatkan pula oleh Gusti Sulaiman bin Gusti Haji Hasan, bahwa tempo dahulu pada musim haji, seseorang jamaah haji dari hulu sungai melihat seorang pria di Mekah yang berjalan beriringan, namun sambil berinting-inting atau jalan berjingkat-jingkat, tanpa terompah. Maklum zaman dulu tidak ada sandal jepit.
Lalu jamaah haji tersebut bertanya pada pria yang berjingkat, apakah sedang kepanasan kaki berjalan di padang pasir? Namun pria itu menjawab, tidak. Kemudian ditanyakan siapa namanya dan tinggal di mana. Pria misterius itu menyebutkan namanya Muhammad Ramli dan alamatnya di Tebu Darat, hulu Sungai Tengah. Karena merasa kasihan oleh jamaah haji itu ketika melewati pasar dibelikanlah sepasang terompah, namun setelah menerima terompah tersebut, pria berjingkat-jingkat tadi menghilang begitu saja. Setelah selesai menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, sang jamaah haji tadi teringat dan ingin pergi menemui Muhammad Ramli di Tebu Darat. Tapi menurut penduduk kampung Tebu Darat, bahwa tidak ada warganya yang naik haji tahun ini. Tapi kalau orang yang bernama Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun hanya berkholwat di gubuk persawahan. Merasa penasaran sang jamaah haji itu lalu minta bawakan ke gubuk Muhammad Ramli tersebut. Dan ternyata memang beliaulah yang bertemu dengannya di Mekah, sedangkan sepasang terompah terlihat ada digantungkan di dinding rumah atau gubuk Muhammad Ramli. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui bahwa Muhammad Ramli adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diberi gelar Wali Katum atau wali yang tersembunyi. Gusti Muhammad Ramli atau Wali Katum wafat tanggal 24 Juni tahun 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1402 Hijriah pada usia sekitar 70 tahun. Makam Wali Katum terletak di Desa Tebu Darat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Makam keramat Wali Katum juga menarik, karena selalu mendapat kunjungan ziarah dari masyarakat Kalimantan Selatan dan juga wisatawan peziarah lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.